perjalanannya. Jadi berawal dari SMP 75 sebetulnya. Saya udah menentukan pilihan saya awalnya mau kemana. Itu dulu zaman guru BK-nya Pak Sugiono, itu saya sering berkonsultasi kalau saya itu ingin masuk jurusan ilmu komunikasi. Pak Karena Sagino. itu yang Pak Sagino, betul Pak, Pak Sagino. Nah itu saya mau masuk ilmu komunikasi begitu. Nah dari situlah saya bilang, Pak berarti kalau saya mau masuk komunikasi berarti saya harus IPS ya Pak, untuk lebih terarahnya begitu. Udah saya mau masuk IPS, tapi ternyata orang tua ini gak mengizinkan karena dipikirnya masih labil nih pasti, jadi mendingan IPA dulu aja deh Kak. Perdebatan selama dari kelas 8 sampai kelas 9 itu perdebatan antara IPA dan IPS aja, belum sekolahnya, baru IPA dan IPS aja gitu. Jadi barulah akhirnya saya ya udahlah ikutin aja kata orang tua, masuk dulu di IPA. Masuk di IPA baru seminggu di SMA IPA, orang tua nanya lagi, Kak emang kakak mau ngambil apa nanti? Lah ya terserah mama, saya bilang terserah mama, kan IPA ya, terserah mau kemana kalau gitu. Kakak maunya apa lah, kakak kan maunya komunikasi bla bla bla. Akhirnya disuruh bilang coba minta lagi ke guru masih bisa nggak pindah ke IPS, karena kebetulan baru seminggu nih belajarnya masuk di SMA. Alhamdulillah kebetulan memang ada yang lagi mau tukeran gitu, jadi dari IPA mau ke IPS, dari IPS mau ke IPA. Akhirnya kita tukeran karena masih seminggu belum ada pelajaran yang signifikan. Setelah pindah ke IPS itu sebenarnya ada sedikit keraguan di saya bahwa bisa nggak ya saya mempertahankan prestasi di sini. Khawatirnya ketika saya pindah ke IPS prestasi saya menurun, tidak mampu mempertahankan di akademik, orang tua menyalahkan saya tidak mengikuti kemauannya begitu kan. Dan alhamdulillah ternyata justru di IPS saya berkembang lebih baik lagi. Dulu saya di 75 sempat ikut marching band. Marching band. Hanya marching band atau satu aja? Satu aja. Oke. Pemegang apa tuh di marching band? Pemegang dulu masih pianika. Oh pianika. Pianika masing-masing. SMA di 65 Jakarta. Dekat sini. Oh dekat. Kalau saya dulu ini sih Pak, sebenarnya lebih abu-abu karena kalau tidak seperti DNS yang dia lebih terstruktur. Kebetulan aku lulus 75 tuh belum tahu sih minat aku apa yang akan aku seriusin untuk menjadi profesi mungkin ke depannya gitu. Jadi yang aku tahu cuman ya SMA yang bagus di Jakarta Barat apa 78 tembak situ IPA udah selesai gitu. Dan kebetulan aku memang anaknya itu IPA gitu ya, paling gitu aja sih Pak. Di 75 saya dulu taekwondo Pak, taekwondo. Oh taekwondo? Taekwondo Pak. Taekwondo, oh bela diri ya? Bela diri sih Pak. Saya dulu bagian dari ini Pak, OSIS Pak. Oh OSIS? OSIS. Bidang apa tuh? Saya bidang agama. Oh bidang agama. Bidang agama saya. Tanya Emir ya? Iya. Oke. Jadi masuk IPDN itu yakin kalian nggak akan nyesel ya, dalam artian kepastian kalian nanti ketika kalian lulus sudah langsung nggak usah mikirin kerjanya mau kemana, itu sih sebetulnya. Nah tapi kiat-kiatnya untuk bisa masuk IPDN yang pertama, pastikan bahwa segenap administrasi kalian berjalan dengan baik, mulai dari kartu keluarganya, mungkin akta kelahirannya, itu semua terdokumentasi dengan baik, termasuk dengan nilai-nilai rapor. Baru kemudian beralih ke tes kesehatan. Nah di situ kesehatan kalian mulai dari gigi, mata, darah, tinggi badan, berat badan, semua itu diperhatikan. Jadi jangan sampai kalian ada yang rusak giginya, barangkali tidak rata dan lain sebagainya. Itu bisa dibenahi mulai dari sekarang, seperti itu. Nah kemudian nanti akan ada yang namanya tes kesemaptaan. Nah ini yang di ending, dan biasanya orang sering gagal juga di sini ketika udah masuk ke tahap akhir. Kesemaptaan itu sebenarnya tes fisik. Di sana ada tes lari 12 menit, tes ketahanan, terus push up, sit up, chinning atau pull up untuk laki-laki, ada shuttle run. Nah di sana nanti nilai kita akan diakumulasi dan diperingkatkan dan dipotong sesuai dengan kuota pada masa yang berlaku, seperti itu. Jadi fisik, mentalnya juga, karena akan ada psikotes nanti yang langsung diwawancara langsung oleh pejabat-pejabat tinggi.
Jadi di sanalah adik-adik semua harus bisa mempersiapkan mental dan juga akademiknya dalam menjawab berbagai pertanyaan dan juga tes yang akan dihadapi. Kehidupan di PDN itu memang semi militer, Pak. Jadi dari pagi itu kami dari jam 4:30 lah ya. 4:30 itu udah bangun untuk yang muslim, beribadah dulu, sholat, dan ya bisa mempersiapkan diri. Jam 5 itu kami udah aerobik, olahraga pagi ya, lari, senam, push up, sit up segala macam. Baru mempersiapkan diri, membersihkan diri untuk kemudian menza atau upacara makan. Jadi makan kami di sini itu ada pagi, siang, dan malam. Ya, jadi intinya itu semua diatur. Tapi untungnya, enaknya, semua yang di PDN itu gratis. Mulai dari makan, tempat tinggal, listrik, semua itu ditanggung sama negara. Bahkan sekarang mau ada wifi. Bahkan udah ada wifi juga sekarang. Baru mau free wifi. Itu benar-benar gratis 100% ya? Baru mau. Oh, baru mau. Di aku udah ada, Pak. Oh, gitu. Di Barak punya Putra udah ada. Oh. Free wifi, iya. Berarti penggunaan wifi itu bisa pakai HP atau ada pembatasan? Bisa, Pak. Bebas, Pak. Bebas? HP, laptop gitu. HP, Bebas laptop, ya? iya. Pada saat istirahat atau studi, belajar? Tergantung, bebas aja sih, Pak. Bebas. Cuman ya kan lebih di ini kan kalau misalnya untuk pembelajaran sih Pak, biasanya yang diutamakannya. Bisa dimulai dari ini sih Pak, kayak kalau misalnya mempersiapkan baju ya untuk seragam gitu kan, kita kan sama-sama seragam juga di sekolah SMP, SMA juga seragam. Ya itu mungkin bisa bangun pagi, mungkin mandi, habis itu persiapkan baju sendiri, karena kami juga ya gitu sendiri, cuci baju sendiri, nyetrika sendiri. Terus ini kalau misalnya kami ada pin-pin nih, mas-mas itu bersihkan sendiri. Kayak beraso gitu ya? Iya, betul. beraso ya. Terus segala macam itu sendiri, itu mungkin udah bisa dibiasain. Lari sih yang paling dominan. Jadi bahkan ketika ada kegiatan tambahan itu biasanya lari gitu. Tapi tambahannya itu push up, sit up, pull up, atau pull up itu untuk laki-laki, chinning untuk perempuan, shuttle run. Nah, itu sih biasanya yang setiap tahun, emang setiap semester bahkan kita itu menjalani tes itu setiap. Enggak. Kalau renang enggak. Untuk IPDN alhamdulillah enggak. Untuk tes polisi barangkali ya. Oh gitu. Di IPDN kita ya. Oh. Kalau tes akademiknya itu sebenarnya tes CAT-PNS ya, sebenarnya SKD-PNS. Jadi ada tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan juga tes intelijensi umum. Sebenarnya itu tes-tes yang dasar, kayak wawasan kebangsaannya yang dasar, undang-undang, Pancasila, dan lain sebagainya. Sebetulnya itu bisa dikerjakan menggunakan nalar, tapi dengan belajar atau membaca hal-hal yang sejalan itu membentuk pola pikir kita untuk betul dalam menjawab. Karena hampir semua opsinya itu betul. Gitu, hampir semua opsinya dibuat sedemikian rupa seperti semuanya betul seperti itu. Jadi itu yang kadang mengecoh. Untuk tes intelijensi umum sebetulnya matematika dasar yang teman-teman dari tingkat SMP mungkin bisa mulai mempelajari, tapi saking sederhananya soal itu orang kadang malah rumit memikirkan cara mengerjakannya gitu ya. Padahal sebetulnya soal itu bentuknya sederhana gitu. Mungkin mirip sama soal-soal SBMPTN di TIU-nya. Kemudian tes karakteristik pribadi. Nah, ini yang harus banyak membaca bagaimana kita menempatkan diri sebagai calon pelayan masyarakat nantinya. Nah, nanti di tes karakteristik pribadi itu bunyi-bunyi soalnya itu kita ditempatkan pada suatu situasi, terus tindakan apa yang akan kita ambil. Nah, tindakan itu sebetulnya betul semua, tapi ada poin 1 sampai 5. Ya toh. Nah, di poin itulah kita harus main benar untuk mendapatkan poin tertinggi. Dan di situ kita harus pintar-pintar ini posisinya apa, kita sebagai apa jawaban yang sebetulnya mau disampaikan di sini, seperti itu. Gini itu sih. Ada. Gimana Kak Ferdi? Untuk laki-laki itu minimal 160 cm, Pak. Kalau yang perempuan 155 cm. Oh, jadi 160 itu dan 155. Batas minimal. Batas minimal ya. Minimal. Batas minimal. Maksimalnya nggak ada.
kami juga sebenarnya kurang paham ya Pak kalau misalnya sampai dilaksanain. Cuman kalau menurut saya intinya tesnya IPDN itu untuk sekarang ya Pak ya, karena bisa jadi suatu waktu regulasi berubah. Kalau yang pas saya penerimaan kemarin itu sangat mirip dengan syarat penerimaannya Akpol Pak. Oh gitu. berarti Ya. hampir mirip-mirip ya. Mirip sama Akpol itu dia betul-betul ngelihat itu dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu Pak. Bahkan maksudnya misalnya ya nih, mohon maaf kalau misalnya yang pernah bekas jerawatnya itu besar itu segala macam, itu bisa jadi pengurangan nilai juga Pak. Gigi bolong juga termasuk. Gigi bolong itu sangat itu sangat Pak. Berarti postur tubuh juga termasuk ya? Gimana Pak? Postur tubuh. Postur itu tubuh ada ini tes ada. antropometri. Ada teman ya? saya ada Pak yang dia tuh 2 kali gagal itu cuman gara-gara pundaknya itu nggak lurus. Cuman kayak bengkok aja gitu. Itu tuh udah masuk. Di ending itu Pak, kita ada tes antropometri, namanya itu tes betul-betul postur tubuh. Kita jalan, kita nengok kanan kiri depan belakang, itu bahkan kita menggunakan baju renang untuk melihat ada yang aneh nggak dengan postur tubuh kita seperti itu. Itu tuh, jadi kalau misalnya buat adik-adik lah yang kalau misalnya sekarang belajar suka duduknya kayak gimana tuh, Ya, miring, Coba miring ya, mulai miring. dibiasakan. itu mulai dibiasain lagi, ditegepin lagi gitu. Oke, di sana kan pastinya perlu kedisiplinan ya. Mulai dari pagi sampai petang pasti banyak kegiatan. Ya ada tadi kan ada sejenis apel apa namanya? Upacara itu ya. Upacara. Itu Apel tiap hari ya. tiap hari Pak. Tiap hari berarti kan fisiknya harus kuat, PBB-nya harus bagus ya kan berarti. Betul Pak, PBB Ya, harus bagus ya. Nah, mempersiapkan fisik yang dari generasi kita nih, yang generasi Z ya atau Alpha. Tuh gimana tuh kiat-kiat yang memperbaiki itu gitu. Kalau saya ya Pak ya, karena kebetulan pas banget nih, basis saya bukan orang yang suka olahraga segala macam dulu. Saya itu bahkan ya, tapi ini saya memang salah, sebenarnya salah, saya keteteran. Saya itu mulai tesnya itu kayak di sekitar April lah, sekitar April saya baru mulai lari-lari itu Desember. Cuman itu karena apa saya masih bisa tembus karena saya cobain setiap hari. Rutinitas saya itu intinya lari sekitar 2-3 kilo, kalau bisa ditambah, habis itu push up, sit up, terus terakhirnya di pull up begitu. Itu memang capek, pasti berat gitu, tapi kalau udah dilakuin setiap hari, niat segala macam itu pasti bisa. Sekitar 2 bulan. Berarti dari proses berkas hingga terakhir apa tuh? Pemberkasan sampai Pendaftaran ulang lagi pemberkasan Oh, iya, pemberkasan akhir. Oh itu sampai proses terakhir ya. Terakhir. Oke, jadi sebetulnya ini kan tali kor ini semua ini tanda jabatan. Tapi kalau di sini ada dek, pertama yang paling penting dek atau pangkat kita menandakan bintang 3 itu menandakan kita tingkat 4. Jadi ada tingkat 1 itu dek kosong, itu belum punya apa-apa tingkat 1. Tingkat 2 bintang 1, tingkat 2 bintang 3, tingkat 4 bintang 3 seperti itu. Nah setelah dek ini ada atribut di sini, tanda jabatan ini sesuai warnanya. Kalau ini biru ini Senat Fakultas Politik Pemerintahan, karena fakultas kita warnanya biru jadi warnanya biru. Nah di sini ada pin konselor sebaya, jadi seluruh peraja dituntut untuk bisa menjadi konselor bagi rekan-rekannya juga. Terus di sini ada pin angkatan, jadi kita sama sebetulnya punya pin angkatan, yang tiap angkatan itu berbeda, itu disematkan dari polisi seperti itu. Terus di sini ada, kalau ini pin senat fakultas, jadi ini pin biasanya tuh pin instansi atau unit yang mereka geluti masing-masing, biasanya ada di atas sini. Nah di sini ada tanda jabatan mangkok ini tanda jabatan sebagai senat. Kemudian di sini ada wings ini kita semua pakai wings. Nah ini wings ini tanda bahwa kita telah melewati suatu tradisi menaiki Gunung Manglayang. Karena kita Gunung Manglayang, dan di situ kita disematkan pembaretan atau disematkan bisa menggunakan baret di pakaian dinas lapangan. Nah di sini ada Kemendagri menandakan bahwa kita semua di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri. Seperti itu ya. Terus mungkin ditambahin juga ya, maksudnya kalau kayak di sini ada gesper juga gitu. Nah ini kenapa warnanya hitam itu? Ya intinya kampus kita ini banyak full dengan filosofi begitu Pak. Sama dong. Mulai dari itu. Ya kita lah Pak segala macam. Oke,
Berarti ada baretnya ya? Baretnya warna apa tuh? Baret itu warna coklat. Coklat. Ada pembedaan nggak dengan menwa? Ada Pak. Oh, Kalau tadi kami pakai baret ungu. Terus Oh. kalau yang baret IPDN itu Pak, ininya ke kiri. Coklat. Coklatnya ke kiri, sedangkan kalau salah baret menwa itu kita ke kanan. Saya sebagai pemegang jabatan di Resimen Mahasiswa IPDN. Kalau di IPDN itu namanya Komando Batalion Pak. Jadi sebenarnya IPDN itu sebenarnya adalah sebuah satu organisasi menwa Pak. Jadi memang kami itu Praja itu ada 3.000 sekian. Itu semua itu bukan anggota Resimen Mahasiswa. Ya, cuman yang menggunakan tali ukur ini adalah yang salah satu pengurusnya gitu Pak. Kalau misalnya di angkatan saya di yang sekarang itu yang memegang tali ukur ini itu ada sekitar 80 orang. Oke, di KFMG ada tuh yang ada silang tuh apa itu? Gen silang itu. Ini bagian dari resimen mahasiswa Pak. Karena kalau misalnya di resimen mahasiswa itu kan sebenarnya bahasa gampang itu militernya kampus. Ya, jadi kalau misalnya dulu itu sebenarnya awalnya itu dia dibentuk pada saat PKI itu lagi mewabah di kampus-kampus. Jadi resimen mahasiswa itu kerjanya buat yang membasmi lah, gitu. ya, menyingkirkan paham-paham PKI. Gitu. Memang kami ini ada ikatannya juga dengan militer. Gitu. Kalau wing sebelah kiri? Ini kalau saya ini wings ini untuk khusus menwa Pak. Jadi beda sama yang ini. Kalau ini biasa. wings Praja, kalau ini yang buat khusus menwa Pak. Gitu. Itu bawahnya lagi? Bawahnya lagi Pak. Nah, Oh ini. Nah. Kalau ini pin Gita Abdi Praja Pak. Apa tuh artinya? Drum band. Drum bandnya IPDN. Iya, drum band IPDN ini yang ya kalau misalnya Bapak pernah lihat gitu di Monas tampil di depan presiden. Bahkan kami terakhir itu tampil yang paling jauh itu di acara pembukaan PON. Itu yang olahraga Pak. Iya, itu ada di Sumatera Utara kemarin. Diundang ya berarti. Diundang. Itu megang apa tuh, alat apa tuh Pak? Kalau saya megang alat tiup Pak, trombon slide. Tidak Pak? Tidak. Tidak. Praja. Praja. Gitu. BPDN itu ya. Jadi itu Pak. berarti tadi kan sekilas seperti keamanannya di kampus ya, benar nggak? Berarti kalau di Taruna itu mungkin polisinya Taruna Poltra gitu ya? Setara juga? Beda. Kami ada lagi Polpra Pak. Poltra ada lagi. Polpra. Ya, itu dia itu identik dengan warna-warna putih Pak. Ada Polpra. putih. Ya, beda lagi Pak. Beda ya. Beda. Berarti banyak talikur di sana ya. Ada banyak. banyak warna. Banyak warna, banyak arti ya. Kemudian banyaknya pin yang diletakkan di pakaian, berarti menandakan bahwa project itu aktif, benar nggak? Betul. Oke. Jadi jenjang karir IPDN tentunya kita di dunia pemerintahan dalam negeri. Jadi sederhana kita akan jadi PNS. Nah itu kita secara fungsional kita akan bisa terus mengembangkan diri sampai di posisi tertingginya kalau misalnya di kota itu ya sekda karena gubernur itu kan terpilih ya di provinsi. Nah terus kemudian kalau misalnya di lingkup nasional itu posisi tertingginya itu mendapat menjadi sekjen di kementerian. Ya, semoga kalian berdua di eselon 1 ya? Satu. Semoga ya Kak Ferdian dan Kak Dinesani dilancarkan. Amin. Apa yang diinginkan semoga terkabulkan. Amin. Dari aku ya. Aku mau nambahin tadi tuh yang pas ujian ya. Ini biar motivasi juga. Menurut aku ujian itu yang paling susah itu memang di ujian tertulisnya. Itu di tahap awal. Itu juga tahap yang paling memangkas banyak orang. Jadi kalau misalnya di DKI kami itu menyediakan di angkatan aku ya. Di angkatan aku bakal lebih dikit lagi Pak. Di angkatan kami ini ada 16 orang satu kota. Nah itu penyisihannya itu di tahap awal itu yang ujian tertulisnya itu dari sampai 1.000 ya? Udah mau 2.000. Pokoknya beribu-ribuan orang tuh
nanti yang lolos seleksi cuma 40 orang Di tahap pertama. di tahap pertama aja. Nah, gimana sih caranya biar lulus ya? Aku jujur aja, kalau misalnya pas lulus ujian tertulis kemarin, itu aku bukannya sombong ya, cuman maksudnya aku berbagi kalau misalnya kuncinya itu adalah logika, dan logika itu dilatih dari apa? Belajar. Jadi kalau misalnya dibilang IPDN ini kan masuknya dia IPS ya hitungannya ya. Ya, aku walaupun di IPA kemarin itu aku sekarang SBM juga nggak apa sih? Ya. Udah nggak? Nggak ada. Oh, udah nggak ada lagi ya? Oh ya, kalau misalnya dulu itu sekarang masih ada ujian ini Pak Kosan. Ujian sekolah. Ujian sekolah ya, ya mungkin kalau misalnya ada di sekolah, tapi kalau aku dulu tuh di SBM itu intinya pas ujian itu kalian banyak belajar, kalian seriusin, karena di situ kalian akan terlatih otak kalian untuk daya nalar kalian itu lebih bekerja. Nah kalau misalnya daya nalar kalian itu udah lagi nyala-nyalanya lah, mau mati masuk IPDN ini tinggal cari-cari doang. Oh ini tipe soalnya gimana sih? Ini udah selesai. Nanti kalian kejawab sendiri gitu. Jadi kalau misalnya menurut aku banyak-banyak belajar aja. Itu nggak mungkin merugikan kalian. Namanya belajar itu nggak mungkin merugikan. Begitu. Oke, mungkin sederhananya dari aku, jangan lupa untuk tetap bersyukur, fokuskan diri tentang apa yang ingin kalian raih ke depannya, tentukan langkah kalian ingin dibawa kemana, jadi tentukan tujuan akhirnya mau dibawa kemana, dan pada akhirnya jangan lupa untuk tetap berdoa, merendahkan diri, dan bersujud kepada Yang Kuasa. Untuk informasi pendaftaran IPDN, seluruh persyaratannya dan tahapan seleksinya itu semua ada di spcp.ipdn.ac.id. Semua lengkap di sana. Terima kasih Kak Denesya, terima kasih Kak Ferdi. Semoga sukses selalu. Amin.